Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan selamat datang di Sentra Vaksinasi COVID-19 BPBD Jawa Barat di Kabupaten Bogor. Boleh minta tepuk tangannya? Suatu kehormatan, saya Irfan. Dan saya Arli Permana. Pada hari ini 28 Juli 2021 bertempat di Cibinong Square. Dan sebelumnya kita akan menyapa kepada tamu kehormatan kami yang ada berada di sini. Selamat pagi kepada Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, sekaligus penjabat Bupati Bekasi, Bapak Dr. Dani Ramdan MT. Kami ucapkan selamat pagi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Bapak Dr. Andes Baharudin MSI. Selamat pagi Bapak. Dan selamat siang untuk Kadispora Jawa Barat, Bapak Engkus Sutisna. Dan kami ucapkan kepada Kepala Dinas Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, selamat datang. Dan Kepala Dinas Kabupaten Bogor. Dan selamat datang kepada Camat Cibinong beserta jajaran yang mewakili. Dan juga yang menyaksikan secara online, live YouTube di Humas Jabar. Salam sehat selalu. Baik, untuk acara hari ini, di acara Sentra Vaksin COVID-19 ini adalah hasil kerjasama pemerintah daerah Jawa Barat, BPBD Penanggulangan Bencana Indonesia, Diskominfo Jawa Barat. Rumuskan laju vaksinasi masih rendah, walaupun sekarang melesat Cimahi udah tinggi karena dengan introduksi dari sentra vaksin. Kenapa sentra vaksin ini bisa meningkatkan laju vaksinasi cukup signifikan? Karena memang kapasitasnya cukup besar. Kalau di tempat lain ini kita selenggarakan 2 bulan full, 28 hari pertama untuk dosis pertama, 28 hari kedua untuk dosis kedua. Jadi total hampir 60 hari dengan cakupan 2.000 peserta per hari. Namun di Bogor ini berbeda metodenya. Kita laksanakan di 10 titik, masing-masing titik 3.000 ya. Iya. Ya. Jadi sehingga dalam sekali gerakan saja sudah 30.000 berarti ya hampir ya. Sehingga mempersingkat dari sisi waktu. Tidak harus 2 bulan full, tapi cukup 3 kali untuk dosis pertama dan 3 kali di dosis kedua juga waktu, tetapi tetap capaiannya bisa mencapai 56.000 sebagaimana target yang kita tetapkan. Dan target ini sebenarnya target minimal Pak Sekda, kalau misalnya masih ada cadangan vaksin dan tenaganya siap, koordinasikan saja dengan IO-nya, bisa saja ditambah lebih itu. Di beberapa kabupaten ditambahkan gitu. Karena animo masyarakatnya yang tinggi. Tapi minimal kami kepada IO menyampaikan harus mencapai 56. Muntut itu dibayar. Gitu. Jadi kerja dulu, sudah capai baru dibayar. Ini adalah kolaborasi BPBD tentu dengan Dinkes yang memang punya otoritas dalam hal penyelenggaraan vaksin. Vaksinnya juga ada Dinkes, kemudian ada Diskominfo seperti ini tergambar di sini. Kemudian dari pemerintah kabupatennya, Kementerian Kesehatan, COVID, Satgas, dan Pramuka, Palang Merah, serta Kadin. Ya. Kolaborasi ini diantaranya, ya selain memang ini menjadi tanggung jawab kita semua, juga cara kita untuk bisa efisien, sehingga dengan anggaran yang ya sehemat mungkin, tetapi kapasitas bisa besar. Caranya itu, jadi memang beberapa tenaga pendukung ini adalah relawan Pramuka dan Palang Merah Indonesia, lalu fasilitasnya juga mencari yang memang bisa dimanfaatkan secara gratis sehingga biayanya bisa sepenuhnya untuk pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap sentra vaksin ini bisa membantu masyarakat yang memang saat ini sedang membutuhkan dan juga dalam rangka mempercepat pembentukan herd immunity. Mudah-mudahan kita bisa segera mencapai itu. Sampai saat ini Jawa Barat masih terbilang rendah cakupan vaksinasinya dibanding
provinsi setara di Jawa ya. Kalau dibandingnya dengan luar Jawa tidak apple to apple. Karena kita 50 juta, mereka hanya ada yang 1 juta, ada 2 juta penduduknya. Jadi dengan ditambah vaksin 1 juta beres. Kalau kita 50 juta, target 75 sampai 80%-nya itu adalah hampir 37 juta. Angka yang sangat besar yang tidak mungkin hanya bisa itu dicapai kalau misalnya dengan cara yang biasa harus butuh waktu 10 tahun. Bisa 37 itu divaksin. Sedangkan kita ingin 1 tahun beres. Dan target yang terdekatnya bulan Agustus ini kita harus mencapai 50%. Jadi Pak Sekda tinggal berhitung saja di Kabupaten Bogor ada berapa targetnya, sasarannya. 50%-nya harus tuntas di bulan Agustus. Nanti sisanya kita sampai bulan Desember atau harus lebih cepat dari itu. Kenapa harus cepat-cepatan? Karena vaksinnya juga nggak mau nunggu nanti udah divaksin dulu baru datang, enggak. Siap-siap bisa datang. Hari ini beberapa minggu kemarin memuncak, sekarang agak landai, tapi bukan berarti besok tidak akan serangan lagi. Baik virus yang lama maupun varian yang baru itu akan silih berganti datang. Karena sampai saat ini belum ada satupun sebenarnya obat yang bisa menangkal virus itu. Obat-obat yang kita gunakan ini hanya simptotiknya untuk penurunan demamnya, seperti antivirusnya sendiri belum ditemukan obat yang vaksin sendiri memang tidak total 100% bisa melindungi kita dari injeksi infeksi virus karena terbukti memang yang sudah divaksin pun masih bisa kena. Tapi bedanya kalau yang sudah divaksin biasanya lebih tahan, lebih kuat, tidak sampai parah. Di Wisma Atlet 90% yang dirawat di sana itu belum divaksin ternyata. Artinya yang sudah vaksin itu ada perlindungan. 4% diantaranya masuk UGD, 7% meninggal itu karena komorbid gitu ya. Umumnya seperti itu. Pak Gubernur sering menganalogikan kalau antara yang divaksin dengan tidak divaksin itu seperti kita hujan-hujanan. Kalau pakai vaksin itu hujan-hujanan pakai payung. Kalau tidak vaksin itu hujan-hujanan nggak pakai payung. Kalau kita hujan-hujanan nggak pakai payung ya basah kuyup. Jadi virusnya udah memborbardir tubuh kita. Maka sekuat apapun imunitas kita, virus itu pasti akan membawa pengaruh gitu. Tetapi bagi yang sudah divaksin, dia tetap terserang virus, kena air hujan, tetapi cipratannya saja, karena ada payung yang melindungi. Nah, cipratan itu bisa memperingan resiko ketika virus itu masuk dalam tubuh kita. Oleh karena itu, makanya aturannya adalah meskipun sudah divaksin, prokesnya tetap dijalankan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangannya tetap dijalankan. Ini namanya juga ikhtiar. Inilah ikhtiar yang terbaik yang sampai saat ini bisa kita lakukan. Ke depan kalau ada vaksin yang lebih hebat atau ada obat yang setiap kena virus langsung makan 2 hari sembuh, insya Allah ini terus kita sedang upayakan. Ikhtiar yang paling berikutnya juga yang paling hakiki tentu saja kita berdoa. Karena bagaimanapun ini adalah kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika Allah juga berkehendak bahwa ini virus ini lemah, dia akan lemah. Atau bahkan musnah, dia akan musnah. Tetapi selama Allah memberikan ujian ini, maka kita harus kuat. Kuat fisiknya dengan vaksin, dengan prokes. Lalu kuat batinnya dengan selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita semua akan selamat dari pandemi ini sepanjang menjalankan semua protokol kesehatannya. Dan tentu saja tidak cukup kita diri sendiri, tapi lingkungan kita. Karena wabah ini tidak mungkin kita hanya bisa menyelamatkan diri sendiri. Nggak ada teorinya bahwa kita bisa dengan cara menyelamatkan diri sendiri lalu kita selamat. Dalam teori wabah, kita itu hanya bisa selamat kalau kita bisa menyelamatkan lingkungan. Maka apapun yang kita bisa lakukan sebagai profesi, sebagai dokter, tenaga kesehatan akan melakukan profesinya. Kita sebagai PNS melakukan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, tentara, polisi, profesi pedagang juga menjalankan protokol kesehatan perdagangannya, ulama dengan doanya, ilmuwan dengan ilmu pengetahuannya, lalu masyarakat apa? Saya nggak punya ilmu, saya nggak punya harta untuk disumbangkan, nggak punya tenaga juga, harus bela negara dengan ketaatannya. Dengan taat saja itu adalah kontribusi yang sangat besar bagi kita bisa lepas dari penularan COVID ini. Itulah barangkali beberapa poin, sekaligus saya mengutip beberapa pesan Pak Gubernur, dan juga bagian dari laporan saya ke Pak Sekda dan seluruh tamu undangan. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah kabupaten yang luar biasa dari Pramuka,
dari Palang Merah Indonesia, kemudian dari TNI, Polri yang juga ikut mengamankan jalannya pelaksanaan sentra vaksin di 10 titik ini. Mudah-mudahan ini tidak hanya pertama dan terakhir, tapi akan terus kita gulirkan ketika memang masyarakat masih terus membutuhkan dan kemampuan kita masih kita miliki untuk itu semua. Sampai tuntas pandemi ini meninggalkan kita semua, semoga juga apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kami lanjutkan dengan sambutan dari Bupati Bogor yang akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Dr. Andes Buharudin MSI. Mohon izin Bapak, kami persilakan waktu dan tempatnya. Tadi saya bilang bincang-bincang dengan beliau, beliau kan mewakili gubernur, harusnya saya dulu. Gubernur yang meresmikan begitu. Tapi nggak apa-apa, sama aja. Izinkanlah saya membacakan pokok-pokok sambutan Bupati Bogor dalam acara pembukaan sentra vaksin di Kabupaten Bogor. Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa Ibu hari ini sedang masih acara dengan Eju Meeting dengan tim jajaran APH kaitan dengan evaluasi untuk biaya COVID. Dilanjutkan dengan membedah KUA PPAS, Pak. Saya sedang sambil menunggu peraturan Menteri Dalam Negeri. KUA PPAS suratnya sudah disampaikan ke DPRD, tapi dalam kalimat suratnya, ini mungkin untuk Pak Bupatinya, saya sampaikan begini, untuk pembahasan lebih lanjut menunggu peraturan Menteri Dalam Negerinya, karena pasal 89 dan 90 itu penyampaian KUA PPAS maksimal akhir Juli, minggu kedua Juli. Sudah disampaikan, lampirannya seadanya dulu, terus namun kami mohon pembahasannya setelah turunnya peraturan Menteri Dalam Negeri. Begitu Pak bahasa saya untuk ke Dewan. Insya Allah nanti kita paripurna di hari Kamis, hari Jumat. Ya mungkin informasi untuk Pak Bupati, sama-sama kita mengelola untuk KUA PPAS. Jadi hari ini Pak Ibu Bupati ada 2 acara, Pak Wakil juga sudah ada acara, jadi saya supir tembak mewakili beliau untuk membacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, yang mewakili Pak Gubernur Jawa Barat, yang beliau kebetulan juga pejabat Bupati Bekasi. Ya, ini Kang Dr. Dani Ramdan. Beliau kita doakan mudah-mudahan melaksanakan tugas poligami sukses, baik sebagai Kepala BPBD Jawa Barat maupun PLT Bupati Bekasi. Bekasi kena musibah, bupatinya ada perkara hukum, wakil bupatinya naik, wakil bupatinya kemarin kena COVID. Itu, jadi beliaulah yang mudah-mudahan sekdanya sudah bisa dilantik secepatnya, karena setahu saya masih PLT juga sekdanya. Kebayang karena pekerjaannya ada LKPJ mungkin ya Kang, mudah-mudahan sudah beres. Terus juga nanti ada KUA PPAS, prognosis dan lain sebagainya, yang semua membutuhkan kebijakan pimpinan, karena itu harus bersama-sama DPRD. Yang saya hormati Ketua Harian Satgas Covid Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh sahabat saya juga, Kang Engku Sutisna, beliau juga ke Kadispora Jawa Barat. Kebetulan setengah pekerjaannya
mungkin setengah hidupnya mengabdikan untuk kemajuan Kabupaten Bogor. Terima kasih Kang Gus. Ketua Harian Pemulihan Ekonomi Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Barat, ulangi tadi sudah merangkap sekaligus saya kira. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, para asisten kepala perangkat daerah di Kabupaten Bogor, hadir Kepala BPBD Kang Yani, Pak Adang, Pak Kabit, juga dari rekan-rekan Pramuka, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, juga rekan-rekan dari PMI, dan yang saya hormati juga ini rekan-rekan IO dan juga wabil khusus Pak Rapi Sugandi, pemilik Cibinong Square. Terima kasih bos. Mudah-mudahan dicatat oleh Tuhan sebagai amal ibadah nih hari ini. Hadirin hadirat yang berbahagia, puji dan syukur adalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan untuk bertemu dan dalam acara pembukaan sentra vaksinasi BPD Jawa Barat di Kabupaten Bogor. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan dan teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vaksinasi BPD Jabar di Cibinong, karena sebagaimana daerah lainnya kita sedang gencar melakukan percepatan vaksinasi dan antusiasme masyarakat juga luar biasa tinggi Pak. Terlihat dari antrian yang terjadi setiap kali pelaksanaan vaksinasi massal. Saya mau laporkan dulu di luar teks Bupati. Yang pertama, kita awalnya vaksinnya baru Senin, Selasa dan Kamis Pak, melalui serat. Mohon maaf, mungkin nanti di cek Bupati juga ada, tapi yang jelas saya ingin sampaikan, penduduk kita kan 5,7 juta, sehingga sasaran vaksin kita sebetulnya 4 juta. Ya Pak Adang ya, 4 juta lebih. Minimal untuk 20% sampai dengan Agustus, harus tercapai untuk Kabupaten Bogor 1,2 juta. Permasalahannya timbul, tenaga vaksinatornya kelelahan Pak. Baik yang dipakai oleh Pak Camat, oleh SKPD, ya oleh Puskesmas, ya orangnya itu-itu juga Pak. Saya pernah sampaikan melalui Kang Engkus, mohon maaf, beliau juga kena musibah, doakan istrinya dan ibu mertuanya husnul khotimah. Beliau juga kena musibah karena COVID istrinya. Mudah-mudahan Kang Kus tetap sehat dan kuat. Jadi saya tidak tahu beliau sedang ada musibah, saya telepon curhat. Kang, vaksin habis, kantong jenazah habis, terus peti jenazah kurang. Ini tabung kurang, iya teh kumaha atuh bantuan provinsi ya, obat kurang. Alhamdulillah kemarin saya dapat informasi dari Dinas Kesehatan, klaim sudah ada yang dibayar Pak. Klaim rumah sakit kalau nggak dibayar kita bukan obat tidak ada, karena mereka juga nggak mau diutang Pak. Klaim kita itu di atas 100 miliar ke Dinas Kesehatan itu, 4 rumah sakit itu belum dibayar, gitu kira-kira. Tapi alhamdulillah saya kemarin rada lega karena sudah ada yang sebagian klaim rumah sakit sudah dibayar, sehingga bisa revolving untuk pembelian obat kembali Pak. Obat itu bukan tidak ada karena mungkin Pak Adang sudah banyak ngutang gitu ya ke vendor gitu kira-kira. Ini Pak sebetulnya. Jadi terus yang lain saya ingin laporkan ke Bapak yang mewakili Pak Gubernur, Pak Kepala Badan, dan yang hari ini juga PLT Bekasi. Memang kami tingginya karena ini kalau Jakarta tinggi otomatis ke kami tinggi. Saya yakin ke Bapak juga ke Bekasi dan Kota Bekasi seperti itu nantinya kasusnya. Sama. Botabek itu pasti sama. Begitu Jakarta tinggi, tinggi. Begitulah kira-kira. Nah, Cibinong ini salah satu kecamatan yang masuk 10 besar. Bahkan sekaligus biar didengar dan disampaikan oleh media,
ini harus terus waspada untuk orang-orang Cibinong karena selalu jadi ranking pertama dari 10 besar. Ya, kalau mau jujur, saya katakan Pondok Rajek sudah mulai penuh tempat pemakaman umum itu di Cibinong. Dan dari 10 pemakaman saya sudah membuka 4 titik lagi untuk pemakaman umum. Jadi jangan main-main dengan COVID ini. Ini bukan bohong, bukan isapan jempol. Kalau yang masih nggak percaya ada COVID, saya ajak ke ruang isolasi, mau? Atau saya ajak ke Pondok Rajek. Sekalian, begitu ya. Ini kondisinya seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ingatan saya nggak salah. Cibinong, Bojonggede, Gunung Putri, Cileungsi, Citerep, Sukaraja, Jonggol, Parung Panjang. Masuk nggak Parung Panjang? Kalau nggak salah, Babakan Madang, itu kira-kira kurang lebih Ciomas, itu kecamatan-kecamatan yang 10 besar. Itu yang sekaligus saya laporkan, Pak. Jadi pelaksanaan vaksin kita sudah, cuman kemarin 1 hari pernah WA ke saya, Pak, minta istirahat dulu. Saya izinkan karena digabung dengan ini. Ya sudah, nggak apa-apa, digabung dengan yang ada dengan dari provinsi. Karena orangnya itu juga. Dan di Cibinong cilakanya nggak ada sekolah-sekolah keperawatan di Bogor ini. Gitu ya. Jadi saya curhat juga sama Kang Engkus, Kang, kalau ada kami siapkan dana, Pak. Pak Kepala Badan, Pak Bupati, jadi saya Pak Gubernur aja yang mewakil Pak Gubernur. Kami siap memberikan dana untuk tenaga-tenaga yang kalau ada yang mau relawan direkrut. Ada kami dari Satgas, tapi nggak ada yang daftarnya, Pak. Untuk tenaga dokter dan relawan-relawan vaksinator, sampai hari ini nggak ada yang datang. Kemarin kita buka di Rumah Sakit Ciawi, yang daftar 8. Belum dites, sudah mengundurkan 6 orang, dokter juga. Seperti itulah kondisinya di lapangan. Jadi saya kadang-kadang kalau yang ada yang ngomong seenaknya, coba lihat kondisi kami di lapangan yang sebenarnya. Jadi bukan hanya biaya, tapi tenaga dan sarana yang sama-sama kita butuhkan. Saya lanjutkan sambutan Bupati Bogor. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Bogor sangat menyambut baik pembukaan sentra vaksinasi BPD Jawa Barat di Cibinong. Karena sebagaimana daerah lainnya, kita sedang menggencar melakukan percepatan vaksinasi dan antusiasme masyarakat juga luar biasa tinggi. Terlihat dari antri dan terjadinya setiap kali antrian massal. Saat ini Kabupaten Bogor sedang dalam pelaksanaan vaksinasi massal serentak di 40 kecamatan 2 kali seminggu, yaitu Senin dan Rabu. Itu untuk yang dilaksanakan di puskesmas. Target sasaran 160.000 orang per minggu atau minimal 2.000 orang per kegiatan. Petugas vaksinasi melibatkan rekrutmen guru SD, SMP, staf kecamatan sebagai petugas registrasi atau administrasi. Tenaga vaksinator berasal dari 101 puskesmas. Petugas keamanan terdiri dari unsur Polsek, Koramil, Satpol PP, kecamatan, serta Linmas. Jadi itu Pak yang saya laporkan bahwa untuk administrasi kami juga rekrut dari ada guru, dari posyandu dan sebagainya karena kurang tenaga. Di samping itu juga tetap berjalan jadwal tetap vaksinasi di rumah sakit, puskesmas, dan klinik vaksinasi berbasis perilaku usaha perusahaan. Juga dari Kodim berjalan, Kodim 3 titik, di Kodim dan di 315 dan juga di Yonkes, itu juga berjalan. Alhamdulillah beberapa hari ini terjadi penurunan kasus tambahan per hari yang sebelumnya berkisar di angka 900-an per 27 Juli. Penambahan kasus menjadi 576 kasus per hari. Jadi sudah turun sekitar 900-an ke 500-an, tapi ini 500 itu bukan angka yang rendah sebetulnya. Begitu juga dengan bed occupancy ratio, rate yang sebelumnya di kisaran 90 per 27 Juli, bor ICU 85% dan bor RS sekarang tinggal 73,51%. Perlu kami laporkan kepada Bapak terkait percepatan vaksin di Kabupaten Bogor per 26 Juli 2021. Total vaksinator 1.070 orang,
Sasaran vaksin 4.288.134 orang atau 70%-nya Pak. Sasaran dosis 8.000, ulangi 8.876.268. Cakupan dosis realisasi 690.312. Laporan kondisi stok vaksin. Vaksin yang diterima 93.620 vial. Vaksin yang sudah didistribusikan 93.516 vial. Sisa stok vaksin COVID-19 pusat tinggal 104 vial. Alokasi vaksin COVID-19 akun Kodim 2.400 vial. Sisa vaksin COVID-19 Kodim 552 vial. Alokasi vaksin COVID-19 akun Polres 2.500 vial. Sisa vaksin COVID-19 Polres 62 vial. Sisa stok vaksin sumber bantuan pusat program 104 vial. Kodim 552 vial. Polres 62 vial. Total sisa 108 vial. Ini mungkin minggu ini habis. Kalau tidak ada kiriman lagi ya Padang, sisa itu. Sementara kami juga untuk bisa bekerja di 40 kecamatan, ada yang talangan minjem dulu ke Kodim sebagian untuk vaksin itu. Betul ya Padang ya? Dengan total sisa 718 vial, Kabupaten Bogor sangat membutuhkan tambahan vaksin Pak, agar minimal target vaksin 20% dengan penduduk sebanyak 1,2 juta tadi saya sampaikan dapat realisasi di bulan Agustus. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini BPBD Jabar. Semoga dengan dibukanya sentra vaksinasi COVID-19 di Cibinong ini akan mengakselerasi vaksinasi masyarakat dan herd immunity dapat terwujud lebih cepat. Itu mohon maaf, ini batuk saking semangat. Untuk tetap semangat, saya kalau di depan Pak Camat tidak bisa berselimut dengan Pak Ramil Pak Kapolsek karena harus semangat Pak. Walaupun saya sudah jadi alumni COVID. Jadi saya juga udah kena, alhamdulillah sudah sembuh. Tapi saya boleh vaksinnya nanti di awal Agustus. Nanti PMI tolong sedot darah saya dulu untuk disumbangkan kepada yang sudah pernah yang membutuhkan COVID. Sayang karena bisa jadi plasma darah saya karena pernah COVID. Gitu ya. Jadi Kang Kus juga kalau nggak salah sudah, Ibu Bupati juga pernah, jadi di Bogor hampir pejabatnya sudah mengalami semua. Nggak enak gitu ya. Awal-awal kena COVID itu pembantu ngasih makan itu pakai itu Pak, pakai begitu tuh, pakai kayak itu jauh begitu atau disimpan di depan kamar begitu. Itu saya kira Pak beberapa hal yang perlu disampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa meridhoi segala upaya dan memberikan kemampuan, kemudahan, kelancaran dan keselamatan kepada kita sekalian. Yang harus buka siapa? Iya, Pak Kadis mohon izin tetap di tempat, kita panggilkan kembali. Kami persilakan untuk... Saya akhiri dulu sambutan Bupati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bupati Bogor Ade Yasin ditandatangani. Demikian. Iya, baik. Bapak mohon izin tetap di tempat. Pak Kalak, kami minta kesediaan untuk bisa maju ke depan. Dan juga Kadispora, Bapak Engkus juga untuk bisa bergabung bersama kita di sini untuk meresmikan acara hari ini. BPBD maju dari kabupaten. Ya, baik dari Kabupaten, BPBD Kabupaten untuk bisa maju untuk bergabung juga bersama kita di sini. Dari Pramuka Kabupaten mewakili juga. Pramuka Kabupaten. Ya, baiklah. Izin Pak Sekda, Wakil Bupati dan LO, seluruh pejabat yang hadir di sini.
mari kita juga atas nama Pak Gubernur saya membuka secara resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sentra vaksinasi BPBD Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bogor dinyatakan dimulai. Boleh minta tepuk tangannya sekali lagi dengan ini Sentral Vaksinasi COVID-19 BPBD Gawat Darurat. Kita mulai. Tangguh. Kabar gembira bagi wargi Jawa Barat. BPBD Jawa Barat akan melaksanakan sentra vaksinasi COVID-19 di 10 kecamatan untuk 56.000 warga Kabupaten Bogor berusia 18 tahun ke atas. Pelaksanaan vaksin dosis pertama akan dilaksanakan pada pelaksanaan Iya, vaksin baik. dosis kedua. Terima kasih akan untuk Bapak-Bapak dilaksanakan yang pada- luar biasa sekali sudah Jangan menyempatkan lupa, waktunya kalau untuk nanti datang acara ke sentra hari ini di vaksinasi Sentral atau Vaksinasi Prokes, COVID-19 segera daftarkan via BPBD online. Jawa Vaksin Barat COVID-19 di halal, Kabupaten aman, dan Bogor. berkualitas. Mudah-mudahan kita berharap semua masyarakat ya bisa ikut vaksin ya. Jangan takut untuk vaksin ya. Kalau misalnya memang di luar sana banyak sekali cerita-cerita atau hoax-hoax yang tersebar ya, ketika vaksin itu ada rasa tidak enak ya. Setiap orang memiliki kondisi badan yang berbeda pastinya. Jadi kita harapkan semua bisa vaksin bersama. Iya. Oke, baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab media. Jadi kita minta kesediaan untuk para wartawan untuk bersiap. Kita akan ada sesi tanya jawab media dan kita batasi berapa pertanyaan? 2 pertanyaan saja. 2. Baik. Silakan media kalau mau nanya, mulai lompating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya dari Sakti Media News. Nama saya Aryadi, Pak Burhan udah kenal saya. Nah gini Pak Dani ya Pak. Ya. Untuk Cibinong ini, kenapa Cibinong jadi sasaran untuk COVID yang kedua ini Pak? Apakah di Cibinong ini tingkat COVID-nya besar atau bagaimana Pak? Ya. Jadi sesuai informasi yang kami terima, pada dasarnya kalau dari provinsi kita menginsut itu 1 sentra vaksin terpusat untuk kabupaten. Tapi karena memang kondisi geografis dan demografis Kabupaten Bogor ini sangat luas, tidak mungkin hanya di 1 titik, kita sebar 10. Bagaimana kriteria pemilihan 10 kita serahkan pada dasarnya oleh keputusan Bupati. Namun yang saya dengar informasi kenapa Cibinong diantaranya masuk, karena memang sasarannya besar. Jadi kita memang prioritaskan untuk yang sasaran besar, karena dengan sasaran besar itu pasti bebannya lebih berat dari kecamatan yang sasarannya lebih kecil. Itu kira mudahnya seperti itu. Ya, baik. 1 penanya lagi. Selamat siang Pak Dani. Ya. Saya dari Mega Suara, Radio Mega Suara bersama MGS TV. Melihat animo masyarakat yang begitu tinggi saat ini, sebetulnya apa target Pemprov Jabar terkait vaksinasi ini? Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana tingkat ketersediaan vaksin di Jawa Barat untuk mengcover seluruh warga di Jawa Barat ini? Terima kasih. Ya. Tentu saja target pemerintah Jawa Barat adalah tercapainya herd immunity melalui vaksinasi itu secepatnya. Targetnya 75-80% dari jumlah masyarakat, karena yang 20% itu bisa saja tadi komorbid, lansia yang ataupun ada faktor kesehatan yang tidak mungkin, atau anak-anak di bawah 12 tahun memang belum bisa. Nah, untuk mencapai target tersebut, kapan waktunya? 1 tahun, sesuai dengan instruksi, ya, jadi dalam tahun 2021 ini. Namun tentu banyak faktor untuk bisa memenuhi target tersebut. Yang pertama tadi yang ditanyakan berikutnya, yaitu ketersediaan vaksin. Kalau informasi dari pusat selalu menyatakan bahwa vaksin siap, namun dalam prakteknya ada memang tapi bertahap. Jadi kecepatan itu pun akan dipengaruhi oleh dropping vaksin dari pusat. Di pusat problemnya karena vaksin kita impor ya, jadi tergantung juga produksi dari luar, kemudian pengangkutan dan berebut. Semua negara sekarang membutuhkan vaksin. Jadi kita beruntung sebenarnya sampai akhir tahun ini udah lebih dari hampir 20-an juta vaksin itu gitu. Tapi penduduk kitanya hampir 250 juta persoalannya gitu. Jadi tetap saja angka itu menjadi kurang. Nah, yang kedua bagi Jawa Barat sendiri kenapa relatif kalau dibandingkan dengan Jawa Timur yang relatif sama jumlah penduduknya atau Jawa Tengah, ini agak di bawah capaiannya.
Itu karena memang ada kebijakan strategi awal yang kita kurang pas. Awal kita menyimpan vaksin itu untuk 2 dosis. Dosis pertama, dosis 2 disimpan untuk nanti disuntikan karena khawatir pas masuk jadwal dosis kedua vaksin berikutnya belum datang khawatir. Ternyata di provinsi lain tidak. Jadi berapapun vaksin datang langsung dihabiskan. Vaksin datang langsung dihabiskan. Nah, kita sudah merubah strategi itu. Jadi sekarang di Bogor pun begitu, ada berapapun vaksin nggak usah disimpan untuk dosis kedua, langsung habiskan. Karena dengan menyimpan dosis kedua, pusat mencatat, loh itu kan masih ada sisanya gitu. Sehingga nanti droppingnya lebih sedikit dibanding Jawa Timur, dropping mingguannya. Nah, kita akan coba apresiasi itu, mudah-mudahan juga ini tidak ada kendala. Kemudian tadi yang kedua faktor tenaga vaksinatornya, ternyata Bogor ini penduduknya banyak tapi sumber daya tenaga kesehatan kalau di kabupaten lain itu kita bisa merekrut mahasiswa tingkat akhir perguruan tinggi jurusan kesehatan, apakah itu akademi perawat ataupun farmasi ataupun apapun itu dilatih kemudian jadi vaksinator. Nah, di sini ternyata tidak banyak dibandingkan jumlah penduduk. Ini juga harus kita pikirkan. Mungkin kalau untuk tenaga administrasi bisa ada relawan pramuka, Palang Merah Indonesia, dan seterusnya, Posyandu, kader PKK, bisa cek gerakan. Tapi untuk injeksi itu harus tenaga kesehatan, tidak bisa tidak, maka ini kita akan coba pikirkan apakah harus impor dari luar daerah agar kebutuhan tim vaksinator ini bisa kita penuhi di Bogor. Cukup ya? Cukup ya. Ya, baik. Saya tambah untuk media. Izin Pak Gubernur, yang mau Pak Gubernur. Saya tambah untuk media, yang pertama saya berterima kasih selama ini luar biasa media sudah membantu kami untuk terus melakukan diseminasi dan sosialisasi vaksin dan juga untuk COVID-19. Dan mohon jangan sama seperti kami, jangan pernah lelah. Terus lakukan sosialisasi, bantu kami karena membangun itu harus bersama-sama. Ya, terima kasih selama ini sudah banyak membantu kami. Dan Cibinong tadi nambah saya dari Pak Kepala BPBD, beliau double nih tugasnya dengan PLT Bupati Bekasi, sama berat. Kasusnya sama-sama merah dengan Bogor begitu. Kami juga memohon kepada Pak Gubernur nanti, ya tadi kami masyarakat sudah welcome Pak. Tinggal vaksinnya dan tenaganya yang sekarang nih kalau mau jujur keleleran, bahasa Betawinya keleleran ya, keleleran nih gitu, hah? Keteteran atau keleleran bahasa Betawi, karena istri saya orang Betawi. Jadi oleh sebab itu saya mohon juga itu menjadi kado yang harus disampaikan juga oleh Bapak ke Pak Gubernur dan juga Kang Engku sebagai Kadispora yang notabene LO dan notabene orang Bogor begitu. Karena beliau Kadispora Jabar, tolong sampaikan itu kami kalau untuk relawan, sekali lagi untuk relawan vaksinator, kalau rekrutan, insya Allah untuk semacam biayanya, honornya sebetulnya kami siap sebetulnya. Cuman tenaga rekrutinnya, karena di dokter juga butuh Pak, di 4 rumah sakit itu kita juga butuh. Terus yang lain tadi teman-teman kenapa Cibinong Pak? Cibinong masuk 10 besar, rata-rata masih di atas 90 setiap hari yang positif, antara 75, 95, itu yang saya, laporan dari gugus itu tiap hari. Jadi ini juga saya bingung, padahal harusnya Cibinong dekat pusat pemerintahan lebih ini, tapi saya memang masih melihat ada kerumunan itu yang tolong juga diingatkan oleh teman-teman semua. Istilahnya mari kita sama-sama saling mengingatkan teman-teman di masyarakat bahwa ini COVID belum berakhir, bahkan baru melandai begitu, belum berakhir. Jadi itu Cibinong Pak, tadi saya sudah sebutkan yang kurang lebih yang 10 besar. Terima kasih dari provinsi yang sudah melakukan intervensi dan memang tadi target kami 4 juta lebih Pak. Mohon maaf dengan tenaga nakes kami dari 4 rumah sakit dan 101 puskesmas Padang ya, udah di atas 350 orang yang positif, itu juga menghambat tenaga kami gitu loh ya, dengan mereka positif juga.
Demikian aja tambahannya. Sekali lagi, salam hormat ke Pak Gubernur, terima kasih atas intervensi dari Gedung Sate, itu istilah saya Gedung Sate, saya juga pernah di sana dulu. Terima kasih Pak Kepala BPBD Jabar, Pak Kepala Dispora yang juga sebagai LO, dan mudah-mudahan kita berdoa, kita tetap optimis, mudah-mudahan tentara Allah yang paling kecil ini segera ditarik dari bumi dari Republik kita ini, khususnya di Jawa Barat. Saya kira demikian Bapak dan sekalian, tambahan dari saya. Cukup ya? Iya, baik. Terima kasih Bapak-Bapak, luar biasa sekali. Mohon izin untuk bisa meninggalkan tempat. Iya, baik. Oh, mau berfoto bersama lagi? Oke, baik. Boleh? Oh iya, yang punya gedung harus foto katanya ya. Yang punya gedung harus foto. Boleh, silakan. Satu kali lagi boleh, satu kali lagi. Amin. Amin. Iya baik, terima kasih Bapak-Bapak, luar biasa sekali. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Ya, dan dijauhkan dari virus corona ya. Amin. Ya, caranya adalah dengan vaksin ini. Ya. Salah satunya vaksin Betul. bisa membuat imun kita Betul. menjadi bertambah. Nah ya, tapi yang perlu diingat adalah bukan berarti ketika kita sudah vaksin, ya bukan berarti ketika kita sudah vaksin kita tidak bisa kena virus corona. Betul. Tetap bisa kena virus corona kalau memang kita tidak menjaga protokol kesehatan. Yang 7M aku bilang itu. Betul. Tapi kalau sudah vaksin, daya tahan tubuh kita tuh kayak udah kenal sama virusnya. Jadi gejalanya lebih ringan seperti itu. Langsung saja kita langsung ada vaksinasi di sini, kita laksanakan pada tanggal 26, 28 Juli dan 2 Agustus untuk dosis pertama. Ya. Dan kita laksanakan lagi tanggal 23, 25 dan 30 Juli untuk dosis kedua. Oke, jadi masih ada waktu untuk yang belum vaksin, silakan dikasih tahu saudara-saudaranya ya untuk bisa langsung mendapatkan vaksinnya seperti itu ya. Baik, sepertinya memang kita sudah ada di penghujung acara. Ya, langsung saja saya Irfan pamit. Dan juga saya Ali Permana, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Dan kita meminta jangan lupa patuhi protokol kesehatan untuk jaga jarak dan selalu menggunakan masker. Untuk itu kita pamit. Ya, selamat siang, sampai dan jumpa. Salam sehat. Kabar gembira bagi wargi Jawa Barat. BPBD Jawa Barat akan melaksanakan sentra vaksinasi COVID-19 di 10 kecamatan untuk 56.000 warga Kabupaten Bogor berusia 18 tahun ke atas. Pelaksanaan vaksin dosis pertama akan dilaksanakan pada pelaksanaan vaksin dosis kedua akan dilaksanakan pada. Jangan lupa kalau nanti datang ke sentra vaksinasi tetap patuhi prokes. Segera daftarkan via online. Vaksin COVID-19 halal, aman, dan berkualitas. Kabar gembira bagi wargi Jawa Barat. BPBD Jawa Barat akan melaksanakan sentra vaksinasi COVID-19 di 10 kecamatan untuk 56.000 warga Kabupaten Bogor berusia 18 tahun ke atas. Pelaksanaan vaksin dosis pertama akan dilaksanakan pada. Pelaksanaan vaksin dosis kedua akan dilaksanakan pada. Jangan lupa kalau nanti datang ke sentra vaksinasi tetap patuhi prokes. Segera daftarkan via online. Vaksin COVID-19 halal, aman, dan berkualitas. Kabar gembira bagi wargi Jawa Barat. BPBD Jawa Barat akan melaksanakan sentra vaksinasi COVID-19 di 10 kecamatan untuk 56.000 warga Kabupaten Bogor berusia 18 tahun ke atas.